Dan semoga di video kita kali ini dapat memberikan sebuah inspirasi ataupun perspektif baru bagi kita. Guys, kenapa? Gelombang. Tiba-tiba udah takut aja guys, takut aja. Hi everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel and this is about Sostra. Yeay, insyaallah selamat pagi semuanya. Hari ini videonya launch di hari Kamis manis pagi-pagi ini. Semoga video kita kali ini bisa menemani teman-teman semua sarapan mungkin atau beraktivitas atau sedang berjalan menuju sekolah ataupun tempat kerjaan. Semoga selalu menyenangkan ya everyone hari ini, dan saya doakan harinya baik, harinya bagus, dan apa yang kita kerjakan berbuah sesuatu yang manis juga untuk kita semua dan untuk orang lain di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Thank you so much for clicking this video to stop by everyone. Hari ini saya seperti biasa pulang sekolah di hari Rabu sore ataupun hari Rabu petang saya pulang sekolah, dan inilah kondisinya everyone. Wow, Masya Allah. So this is taman bermain saya untuk 2 bulan ini. Sudah 2 bulan di sini saya bermain, menenangkan diri, pikiran, atau melepas lelah setelah selesai bekerja 1 hari penuh seperti itu dari jam 8 pagi hingga dengan jam 5 sore. Dan hari ini saya berencana untuk membuat sebuah video untuk teman-teman semua, dan judul videonya ini adalah membuat saya rindu, pastinya rindu untuk kembali ke Malaysia. Kenapa? Karena video kita akan bicara tentang bagaimana Malaysia itu bisa merubah sikap seseorang, bisa merubah pendapat seseorang, pandangan seseorang, bahkan keyakinan seseorang. Wow, kalau kita ngomong tentang keyakinan itu sudah menyangkut dalam banget akan diri kita, jiwa kita, pemikiran kita, dan pemahaman kita. Tapi itu semua bisa terjadi ketika seseorang datang ke Malaysia. Semua bisa berubah. Seperti saya pun berubah. Contohnya ya guys, saya melihat makanan yang dijual di pinggir jalan sekarang. Mostly Indonesia tuh belum ada standardized, belum di standar untuk sertifikat halalnya. Jadi untuk warung-warung bakso, warung-warung mie ayam, warung-warung pecel ayam, pecel lele, ayam penyet itu tidak semua memiliki standar ataupun logo halal, karena memang masih very tradisional. Dan saya nggak tahu ya kenapa, atau memang di Indonesia belum ada aturan bahwa semua harus distandarkan halal ataupun sertifikasi halalnya. Jadi karena sering ke Malaysia dan melihat bahkan warung-warung kecil, kedai-kedai kecil pun harus ada sertifikat halalnya. Penjualnya harus kemas menggunakan apron, harus disuntik, divaksin, kemudian daftar harga semua tertera, dan itu membuat pemikiran saya berubah tentang makanan. Ketika saya datang, ini halal nggak ya, kenapa? Karena nggak ada sertifikat halal. Makan bakso aja sekarang tuh sudah was-was, ini halal nggak ya? Yang jual oke, yang jual sih muslim sih, tapi kita kan nggak pernah tahu pemahaman seseorang terhadap halal tidaknya makanan itu kan berbeda-beda ya. Dan kita tahu bahwasanya halal itu tidak hanya mencakup terhadap bahan pokok ataupun bahan dasar pembuatan bakso ataupun sebuah makanan, tetapi juga bagaimana cara pembuatannya, cara mendapatkannya, juga cara pengolahannya juga itu kan harus halal. Itu jadi itu yang sudah Malaysia lakukan kepada saya. Itu yang membuat saya berubah untuk melihat sesuatu di dalam kehidupan saya, dan actually masih banyak lagi lah yang lainnya itu di kehidupan saya. Nah, apakah hanya terjadi di kehidupan saya? Ternyata tidak everyone. Nah, kali ini saya akan bawa kepada kalian kisah bagaimana Malaysia sudah mengubah kehidupan seseorang, keyakinan seseorang, cara pandang seseorang, dan tentunya semoga pada akhir video kita bisa mengambil pelajaran yang penting untuk kebaikan kita semua. Kita lanjut aja untuk yang pertama. Saya nggak tahu kalian sudah familiar banget dengan orang ini. Namanya adalah Christian Rontini. Kalau buat saya sih it's something new buat saya untuk mengenal nama ini. Ada ceritanya nih guys, Christian Rontini, dan ini yang dia rasakan selama dia sudah bolak-balik datang ke Malaysia, pulang pergi ke Malaysia, dan inilah yang dia share ke dalam sosial media beliau. Namanya Christian Rontini. Jumat Mubarak. 5 years ago, I came to Malaysia with only one dream in my heart, to become a better football player. Oh, he's a football player. I had just signed for Penang FC, and every day before training, I watched my Muslim teammates stop everything to pray together. Masya Allah. Back then, I didn't understand what I was witnessing. But Allah, subhanallah.
But Allah was already writing a story that I couldn't see. Without me realizing it, He planted the first seed of Islam in my heart. Oh my God! Today, after 5 years, Allah brought me back to the same country, not as someone who is searching anymore, but as a Muslim. Wow, subhanallah. Today I entered the mosque where I found a peace that is impossible to explain with words. While sitting there after Jum'ah, I couldn't stop thinking about how beautifully Allah writes our story. Subhanallah. Sometimes we believe we are traveling for football, for contracts, for opportunities, but Allah is taking us somewhere much greater. Looking back now, I realize football wasn't the destination. It was simply the path Allah used to guide me towards Him. Alhamdulillah for every step of this journey. And whoever relies upon Allah, then it is sufficient for him. Subhanallah. Wow. Kita ngomongin keyakinan ya guys. Keyakinan itu sesuatu yang dibawa seseorang dari lahir, yang sudah dititipkan oleh orang tuanya, yang dimana di situ ada cinta kasih yang ditunjukkan orang tuanya, yang dimana di situ ada ajaran-ajaran yang sudah benar-benar ditanam dari kecil kepada kepala kita, kepada pemikiran kita, untuk kita memahami dan kita ya harus yakin ini benar, ini benar, ini benar. Tapi Masya Allah, inilah cerita indah yang disajikan daripada seorang pemain football Pinang FC dulunya, dan kini sudah menjadi seorang Muslim. Kenapa? Karena datang ke Malaysia. Coba kita diskusi bersama-sama everyone ya. Nah everyone, kalau kita renungkan, perjalanan Kristen ini menunjukkan bahwa terkadang dakwah tidak selalu hadir dalam bentuk ceramah, tidak selalu hadir melalui debat, dan tidak selalu hadir melalui kata-kata. Terkadang dakwah justru hadir melalui sesuatu yang sangat sederhana. Contohnya bagaimana seseorang menjalankan agamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di sini menurut saya, disinilah Malaysia memiliki sesuatu kekuatan yang menarik untuk kita lihat. Bagi sebagian orang asing yang datang ke Malaysia, Islam bukan hanya sesuatu yang mereka lihat di masjid atau sesuatu yang mereka dengar dari ceramah, tapi mereka melihat nilai-nilai Islam hadir dalam kehidupan masyarakat. Mereka melihat orang berhenti bekerja untuk sholat. Mereka melihat bagaimana makanan halal menjadi bagian daripada kehidupan mereka sehari-hari. Mereka juga melihat bagaimana masyarakat Muslim menjalankan Ramadan, berbuka puasa bersama, bersedekah, menghormati orang yang lebih tua, menjaga sopan santun, dan memperlakukan tamunya dengan baik. Bagi orang yang sejak awal belum memahami Islam, pengalaman seperti ini bisa menjadi sesuatu yang sangat kuat untuk mereka rasakan dan untuk mereka alami. Karena seseorang mungkin tidak langsung tertarik kepada sebuah agama hanya karena mendengar teorinya. Tapi ketika kita melihat bagaimana agama itu membuat pemeluknya menjadi lebih tenang, lebih tertib, lebih beradab, lebih peduli, lebih bisa menghargai orang lain, maka muncul sebuah pertanyaan dari dalam dirinya. Agama seperti apakah yang mengajarkan semua ini? Dan mungkin pertanyaan seperti itulah yang secara perlahan membuka pintu hati seseorang. Kita tentu tidak bisa mengatakan bahwa semua orang asing yang masuk Islam di Malaysia pasti disebabkan oleh lingkungan masyarakatnya. Setiap orang memiliki perjalanan dan alasan pribadi masing-masing. Tetapi di sini kita tidak boleh menutup mata bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara seseorang memandang sebuah agama. Bayangkan seorang pendatang asing datang ke sebuah negara Muslim, dia mungkin awalnya hanya mengenal Islam dari berita, media sosial, atau persepsi yang selama ini dia dengar dan dia percayai. Tetapi kemudian ketika dia datang langsung ke sebuah negara tersebut, negara Muslim tersebut, dia bertemu dengan masyarakatnya, dia berinteraksi dengan people-nya, dan dia bekerja sama dengan muslim-muslim yang ada di negara tersebut. Disinilah menurut saya Malaysia memberikan sebuah pelajaran yang sangat menarik. Islam tidak hanya diperkenalkan sebagai identitas, tetapi Islam juga dibuat terasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Orang asing mungkin tidak memahami ayat Al-Quran yang kita baca. Mereka mungkin tidak mengerti bahasa Arab ataupun bacaan sholat. Tetapi ketika mereka melihat apakah seorang Muslim menghormati orang lain atau tidak, mereka bisa merasakan apakah mereka diperlakukan dengan ramah atau tidak, mereka diperlakukan dengan adil atau tidak. Mereka bisa melihat apakah masyarakat Muslim itu aman, tertib, dan menghargai sesama. Karena pada akhirnya bagi seseorang yang baru mengenal Islam, perilaku seorang Muslim bisa menjadi buku pertama yang mereka baca tentang Islam. Dan kalau buku pertama itu memberikan kesan yang baik, maka rasa ingin tahu akan muncul. Kisah Christian Rontini atau Yasir Ali menjadi contoh yang menarik untuk kita renungkan. Dia datang ke Malaysia sebagai seorang pemain bola profesional, dan dia melihat teman-temannya sholat, dan mungkin saat itu dia hanya melihat sebagai sebuah kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan sebelum mereka bermain bola.
Tetapi 5 tahun kemudian dia kembali sebagai seorang muslim, Masya Allah. Well everyone, kita tidak pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan kita. Mungkin ada seseorang teman asing yang sedang melihat cara kita sholat. Mungkin ada orang lain melihat cara kita berdonasi ataupun bersedekah. Mungkin ada seorang rekan kerja yang memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Mungkin juga ada seseorang pendatang yang melihat bagaimana masyarakat muslim menyambutnya. Dan tanpa kita sadari, perilaku kita bisa menjadi alasan seseorang untuk memiliki pandangan yang lebih baik terhadap Islam. Karena dakwah tidak selalu harus berbicara. Terkadang dakwah adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita membantu, bagaimana kita menjaga adab kita sehari-hari, dan bagaimana kita membuat orang lain merasa aman, damai, tentram, dan nyaman berada di sekitar kita. Dan itulah mengapa kisah Christian Rontini bukan sekedar cerita tentang seorang pemain bola yang menjadi mu'alaf, everyone. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah lingkungan, sebuah masyarakat, dan sebuah budaya dapat meninggalkan kesan yang begitu dalam kepada seorang pendatang asing. Dan sekarang kita akan masuk ke video yang kedua, bagaimana pengakuan daripada orang asing ini yang mengatakan bahwasanya Malaysia has changed his brain. Artinya tidak hanya pandangan tetapi pola pikir dia juga sudah dirubah oleh Malaysia. Bagaimana ceritanya, everyone? Di sini ada tertulis di description-nya bahwasanya Malaysia changed my brain. I thought Malaysia was just a place I love visiting. But after leaving, I realized it becomes the standard my brain used for everything. Rain, I think about teh tarik. Late night, I think about mamak. Food, I'm craving nasi lemak and sambal. Mall, I compare it to Kuala Lumpur malls. Random hangout at 11 p.m., Malaysia again. I don't think Malaysia was only a trip anymore. I think Malaysia installed a completely new operating system in my brain. Malaysia, diagnose me honestly. Am I still normal? Or am I already finished? Masya Allah. Kalau saya sudah tadi ya, yaitu makanan halal, standar makanan halal. Tetapi bagaimanakah cerita dia ini yang mengatakan bahwasanya Malaysia already changed his brain? Everyone, kita langsung saja melihat videonya seperti apa. Here we go. 1, 2, 3. Malaysia, I tried to be normal. I really tried. I told myself, okay, Mr. T, you're back to America. Oh, Live American. normal. Be normal. Yep. But I realized something. Malaysia didn't just become a place that I visited. Yes. Malaysia installed itself Yes. in my Ooh. brain. Now I judge every place with Malaysia logic. I walk into Malaysia a mall, logic. my brain goes, only 2 floors? Cute. I see food and my brain goes, okay, but where's sambal? Where's nasi lemak? True. Where's the mamak energy? Oh. I see people going home at 9 p.m. and my brain get confused. Because in Malaysia, 9 p.m. is not night. Yeah. 9 p.m. in Malaysia is when people start thinking, should we go eat? And the worst symptom, rain. That is Normal true. people see rain and they cancel plans. My brain sees rain and says, this would be a perfect time for Titanic. Very true. That's when I knew Very I was true. finished. Because Malaysia didn't just give me memories. Yeah. Malaysia gave me a new operating system. Subhanallah. And now every day my brain is comparing. Yeah. Food, Malaysia. Yeah. Malls, Malaysia. Very true. Nightlife, Malaysia. Yeah. Rain, Malaysia. Yeah. Random craving for food at 11 p.m. Malaysia again. So, Malaysia, I need a diagnosis. Am I still normal? Or did Malaysia already win? Malaysia Comment already one word, normal or finished. And be honest, what is the one Malaysian habit that follows you everywhere? Masya Allah, Masya Allah. Ini very true, very true. Itu yang bisa saya katakan, guys. Betul banget gitu. Jadi Malaysia install operating system itself gitu di dalam orang-orang yang sudah sering ke Malaysia, sudah melihat bagaimana kehidupan di Malaysia, sudah melihat bagaimana peradaban di Malaysia itu benar-benar orang itu akan melihat sesuatu tuh dengan standar Malaysia. Demi Allah, demi Rasulullah, I do also that. I also experience that gitu. Ketika saya jalan-jalan ke kota, yang saya compare apa? Ya Allah, kebersihannya kenapa seperti ini ya? Kenapa nggak di Malaysia? Saya selalu berpikir seperti itu. Saya selalu berpikir, kenapa bisa terjadi di Malaysia dan tidak bisa terjadi di tempat saya ini? Kenapa di sini masih ada orang yang ada tong sampah loh? Tapi kenapa di sini masih ada botol bekas? Kenapa masih ada plastik seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian tadi nomor 2 adalah makanan ya. Tentang halal food yang bisa kita jumpakan dimanapun. Kemudian kebersihan makanan juga. Itu juga menjadi concern saya gitu. Kalau di Malaysia itu
tidak ada saya rasa jijik gitu loh untuk makan ke warung-warung, bahkan pinggir jalan, walaupun warung itu sepi ataupun warung itu di kampung, di desa, di dusun sekalipun, selalu nyaman saya berada di situ, tidak membuat saya kehilangan rasa ingin makan saya karena lingkungan yang kotor ataupun karena mas-masnya atau karena mbak-mbaknya yang jual tidak rapi. Tapi orang tua sekalipun sangat higienis, penyajiannya, tempatnya juga sangat higienis. Itu yang nomor 2 apa nomor 3. Kemudian lagi yang saya lihat adalah bagaimana ketika datang ke masjid. Yang saya lihat adalah bagaimana tidak ada rasa was-was saya ketika saya meninggalkan sepatu ataupun kasut baru saya ataupun sendal baru saya yang baru saya beli gitu. Saya selama ini selalu datang ke masjid itu selalu berpikir Allahu Akbar. Mohon maaf ya guys, ini my bad mungkin. Saya selalu berpikir, oke deh, cari sendal yang paling buruk atau cari sendal yang sudah rusak itu untuk saya datang ke masjid. Sedangkan aturannya adalah ketika kita datang ke masjid adalah khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian terbaik kamu ketika kamu datang ke masjid. Tapi ketika saya mengambil pakaian terbaik saya takut hilang. Dan itu membuat saya oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Saya selalu bilang seperti itu deh kalau datang ke masjid. Oke, saya datang dengan sandal yang saya proper, sandal yang proper yang saya suka gunakan. Saya datang ke masjid dengan harapan bismillahirrahmanirrahim. Allah jaga seperti itu. Dan kadang-kadang alhamdulillah masih ada, dan kadang-kadang seringkali hilang juga. Tapi it's okay, mungkin belum rezekinya saya. Jadi standar ataupun apa yang kita sudah lihat di Malaysia itu tertanam sendiri di dalam hati-hati kami. Bukan hanya saya, tetapi orang bule ini juga mengatakan hal yang demikian. Orang lain juga saya rasa juga mengatakan demikian. Jadi luar biasa banget. Dan lagi-lagi the thing is not trying to sugarcoating my viewers yang datang dari Malaysia everyone. Tapi ketika datang ke Malaysia, alhamdulillah saya merasa saya semakin cerdas. Saya merasa saya semakin belajar banyak. Saya merasa mindset saya itu semakin terbuka tentang sesuatu gitu. Contohnya mungkin bagaimana kita bisa melihat, oh ternyata semua tuh distandarisasi baik khotbah di Jumat ataupun khotbah-khotbah yang diberikan di kepada masjid, ataupun mungkin ada reinforcement daripada pemerintah tentang bagaimana orang yang diberikan hukuman apabila dia tidak berpuasa. Maka di situ akan ada hukum yang ditentukan atau yang diberikan oleh masyarakat ataupun pemerintah Malaysia. Bagaimana jam-jam pembukaan warung ataupun kedai juga itu benar-benar diaplikasikan di Malaysia untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. And it's something amazing. Kalau di Indonesia itu open air, in the market, in the mall, smoking, Muslim, non-Muslim, it's okay, smoke. Abang-abang di Tanah Abang, angkut, makan. Suami istri, makan. Suami istri, anak saya juga ada geleng kepala. Ya Allah, ini bagaimana mau mengajarkan kepada keluarga tentang berpuasa, sedangkan sang suami pun enak aja makan bakso bersama istri dan anak di pinggir Tanah Abang ketika mereka belanja baju untuk lebaran. Padahal Masya Allah. Jadi memang luar biasa kalau kita ngomongin pengalaman tentang datang ke Malaysia. Dan ternyata secara tidak langsung itu juga akan mengubah cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu. Dan insya Allah itu menurut saya adalah hal baik yang perlu kita pertahankan ketika kita kembali ke negara kita masing-masing. Dan semoga di video kita kali ini dapat memberikan sebuah inspirasi ataupun perspektif baru bagi kita. Guys, kenapa? Belum bang. Tiba-tiba udah takut aja guys, takut aja. Oke. Dan itu adalah video kita kali ini everyone. Semoga bisa mendapatkan sesuatu yang baru ataupun manfaat ataupun informasi baru buat teman-teman semua. Buat teman-teman ataupun viewers Indonesia yang benar-benar penasaran bagaimana sih kehidupan di Malaysia, boleh mulai menabung sekarang. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Selama kita berniat baik datang ke negara orang, maka insya Allah pengalaman baik pula akan kita bawa pulang ke negara kita dan bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita kelak. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up, and also if you do this channel, don't forget to like button and subscribe. Everyone, sunset mulai turun. Saya tunjukkan kepada kalian sebentar. Itu sunsetnya, Masya Allah, subhanallah. Oke, saya turunin sedikit. Nah, muncul dia sunsetnya. Nah, sunsetnya seperti itu guys, subhanallah. Terima kasih sudah nonton. Much love from me in Lombok everyone. Malaysia boleh, terima kasih. Selalu menjadi inspirasi baik untuk video saya dan untuk viewer saya. Bye everyone, Malaysia boleh, Indonesia bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.